Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramalia Asra dengan NIM 12111425968. Mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang landasan historis pendidikan. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian landasan historis pendidikan, yang kedua pendidikan pada zaman purba sampai dengan zaman kolonial Belanda, yang ketiga pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional, yang keempat sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kelima persoalan pendidikan kekinian ditinjau dari historis. Yang pertama, pengertian landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidik. Sejarah atau histori adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, dan bentuk. Dengan kata lain, tinjauan landasan historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Yang kedua, pendidikan pada zaman purba sampai dengan zaman kolonial Belanda. Yang pertama, zaman purba. Pendidikan pada zaman purba didominasi oleh peranan seorang ayah pada anak lelakinya dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anaknya. Adapun pengetahuan yang diturunkan biasanya pengetahuan praktis seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Jadi konsep pendidikan pada zaman purba adalah konsep pendidikan keluarga. Tujuan pendidikan secara umum pada zaman purba adalah membentuk seseorang agar menjadi seseorang yang berjiwa gotong royong dalam membentuk manusia agar mempunyai kecakapan dalam hal beretika, ilmu berburu, dan menangkap ikan. Walaupun pada zaman ini belum dikenal istilah kurikulum, namun pendidikannya telah mencakup aspek kajian kurikulum, yakni meliputi pengetahuan sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Yang kedua, zaman Belanda. Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh FOC. Pada masa FOC yang merupakan sebuah kongsi atau perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Zaman FOC atau company, orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk penjajah melainkan untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. FOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan atau Protestan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintah dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah yang penduduknya memeluk Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional. Pergerakan nasional atau suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan
bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilalui dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan tidak terikat lagi dengan perjuangan fisik yang sporadis atau berbau kedaerahan maupun agama. Sejak dijadikan politik etis ini tempat kemajuan yang lebih tinggi pesat dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade. Pendidikan yang berorientasi barat ini meskipun masih bersifat terbatas untuk beberapa golongan saja, antara lain anak-anak Indonesia, orang tuanya adalah pegawai pemerintah Belanda, telah menimbulkan elite intelektual baru. Pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan serta program-programnya. Secara konsep, sebuah konsep cukup bagus mengarah ke pendidikan yang integral atau terpadu, meliputi semua aspek kepribadian. Namun yang seringkali yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasi di lapangan, di sekolah dan di universitas bisa jadi jauh dari harapan. Keragaman sumber daya manusia, lingkungan, sarana prasarana mungkin menjadi beberapa hal penyebabnya. Pendidikan kekinian ditinjau dari historis. Pendidikan Indonesia mengalami berbagai proses di masa ke masa. Proses yang begitu panjang mengantarkan pendidikan Indonesia pada tahap pendidikan dalam misi kemerdekaan di negeri ini. Perlu disadari bahwa utama untuk memperdaya masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam penggerakan kemajuan suatu bangsa. Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau histori pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Adapun beberapa catatan terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia jika kita belajar dari historis yang ada, yaitu yang pertama, fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Tak dapat dipungkiri 7 tahun Indonesia merdeka ternyata fasilitas pendidikan masih kurang memadai. Jumlah sekolah dan ruang kelas yang terbatas mengindikasi bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah harapan kita. 2. Kekurangan tenaga pengajar. Tenaga pengajar menjadi faktor penting dalam proses pembelajaran. Kekurangan tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala tersendiri dalam dunia pendidikan di Republik ini. Masih banyak tenaga pendidik yang kurang berminat untuk bekerja di daerah terpencil karena akses informasi dan transportasi yang sulit. Kondisi semacam ini menambah daftar persoalan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, sistem pendidikan yang belum matang. Sistem pendidikan Indonesia terasa masih belum menemukan konsep yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat terlihat jenis dari gonta-ganti kurikulum yang kental dengan nuansa politik. Walaupun berdalih kurikulum harus meliputi tuntunan zaman, namun nuansa politiknya begitu kental. Ditambah lagi dengan proses kurikulum, sosialisasi kurikulum yang cenderung meningkat.
Ini materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.